lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video ini kita bakal bahas soal dan pembahasan TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk seleksi kompetensi dasar CPNS ya. Ini video khusus mengenai materi peranan Indonesia dalam tatanan regional dan juga dalam tatanan global. Ini merupakan part 2. Oke, yang belum simak part 1 silahkan disimak, ada video sebelum video ini. Langsung aja di soal yang pertama. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 65 dilatar belakangi oleh A. Mosi tidak percaya terhadap sikap PBB terhadap nasib Irian Barat. Irian Barat 65. Irian Barat itu adalah masa waktu kita mempertahankan kemerdekaan. 49. Tapi finalnya 62, bukan 65. B. Berarti bukan itu maksud saya ya. Bukan Irian Barat. Irian Barat tuh enggak tahun 65 bahasanya. B. Indonesia membentuk gerakan non-blok. Tadi gerakan non-blok tahun berapa? Enggak 65 ya, sebelum 65. C. Proses atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan saat itu Indonesia sendiri sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Atau D. Indonesia percaya diri bisa menjadi negara yang bangsa yang besar. Jawaban apa ini? Narsis sekali. Atau E. Persaingan hegemoni antar ideologi sosialis dan kapitalis di Indonesia. Penyebab keluarnya Indonesia dari anggota PBB adalah alasan utamanya yaitu karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nah, saat itu presiden kita masih Soekarno ya. Soekarno menganggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang mampu mengancam perdamaian di Indonesia. Jadi masalahnya tuh Malaysia. Malaysia kan yang C. Jadi jawabannya C. Oke teman-teman. Soal nomor 2, TWK SKD CPNS. Panjang amat soalnya. Terdiri dari 15 anggota. 5 anggota tetap memiliki hak veto atau hak membatalkan keputusan DKPBB, dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap 2 tahun ialah unsur-unsur organ PBB yaitu A. Majelis Umum General Assembly, B. Kat-Kat, A. Majelis Umum atau General Assembly, B. Dewan Keamanan atau Security Council, C. Dewan Ekonomi Sosial atau Economic Social Council, D. Sekretariat, E. Mahkamah Internasional atau F. Dewan Perwalian. Di sini ada kata kuncinya sih, membatalkan keputusan DKPBB. DK adalah singkatan dari yang depannya D, satunya K, Dewan Keamanan. Ya, memang Dewan Keamanan itu anggotanya adalah anggota tetap dan tidak tetap. Jadi jawabannya yang B, guys. Oke. Penjelasannya gini. Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah badan utama PBB. Anggotanya adalah seluruh anggota PBB. Jumlahnya saat ini 193 negara. Dewan Keamanan itu adalah wewenangnya untuk mengurus keamanan dan perdamaian dunia. Ada 15 anggota Dewan Keamanan, 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Masukkan ke yang tadi, berarti tetap jawabannya Dewan Keamanan. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial. Ini merupakan dewan yang bertugas mengurusi ekonomi, sosial, dan lingkungan para pakar, dan pengawasan urusan itu juga menjadi tanggung jawab Dewan Ekonomi dan Sosial. Di sini ada 54 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial yang dipilih setiap 3 tahun sekali oleh Majelis Umum. Yang keempat, Dewan Perwalian. Ini dewan yang dibuat untuk mengawasi 11 daerah perwalian yang berada di bawah kekuasaan 7 negara anggota PBB. Yang kelima, Mahkamah Internasional adalah badan yudisial, badan hukum ya. Badan hukum PBB, Pengadilan Internasional ini berlokasi di Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan negara anggota PBB sesuai dengan hukum internasional. Oke, jadi jawabannya tetap Dewan Keamanan.
Sedangkan sekretariat itu terdiri dari sekretaris jenderal dan puluhan ribu staf PBB yang mengurusi tugas dari badan-badan PBB. Sekretariat jenderal adalah pemimpin tertinggi dan dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan 5 tahun. Oke. Itu jawabannya tetap Dewan Keamanan ya. Soal nomor 3 SKD CPNS. Organ utama PBB yang nonaktif sejak tahun 1994 adalah A. Majelis Umum. Nonaktif. Tadi ada nggak Majelis Umum? Ada, ini yang harus ada. Dewan Keamanan. Ada ya, buktinya Indonesia tahun ini masuk Dewan Keamanan tidak tetap. Dewan Ekonomi Sosial atau sekretariat itu ada, kantornya masih ada. Atau Dewan Perwalian. Oke, sisa E sama C. Dewan Perwalian. Dewan ini dibuat untuk mengawasi 11 daerah perwalian yang berada di bawah kekuasaan 7 negara anggota PBB. Pernah klaim kantongi izin dari PBB pada tahun 1994. 11 daerah ini berhasil meraih kemerdekaan. Negara perwalian terakhir yakni Pulau yang Merdeka 1 Oktober 1994. Setelah itu tepatnya pada 1 November 1994 Dewan Perwalian dibekukan. Kini Dewan ini berkumpul dan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya yang E, Dewan Perwalian. Oke. Soal nomor 4. Di bawah ini ialah para penggagas lahirnya gerakan non-blok yang berasal dari Yugoslavia adalah A. Soekarno. Soekarno dari mana? Dari Indonesia ya. A. Soekarno. Soekarno dari Indonesia ya. B. Yosef Broz Tito. C. Gamal Abdul Nasir. D. Jawaharlal Nehru atau E. Kwame Nkrumah. Yang ditanya Yugoslavia. Kalau Soekarno nggak mungkin. Nah, Joseph Broz Tito itu merupakan presiden Yugoslavia. Terus ada Soekarno, presiden Indonesia. Ada Gamal Abdul Nasir, presiden Mesir. Ada Pandit Jawaharlal Nehru, merupakan Perdana Menteri India. Dan yang terakhir adalah Kwame Nkrumah, itu berasal dari Ghana. Ghana itu di Afrika ya. Yang ditanya Yugoslavia, jadi jawabannya yang B, Joseph Broz Tito. Oke, soal nomor 5, SKD CPNS. Yang bukan merupakan prinsip gerakan non-blok adalah A. Tidak berpihak terhadap persaingan blok barat dan blok timur, iya dong. B. Anti kolonialisme. C. Menolak aliansi militer dan aliansi bilateral. Bilateral itu hubungan dua negara. Negara adikuasa. D. Menolak pendirian basis militer. Atau E. Menolak penjajahan di atas muka bumi. Yang bukan merupakan prinsip gerakan non-blok. Jawabannya tuh E. Oke, kenapa? Karena menolak penjajahan di atas muka bumi itu adalah prinsip dari PBB sebagai organisasi perdamaian dunia yang terbesar di dunia ini. Oke guys, jadi jawabannya E. Soal nomor 6. Nih di sini dijelasin prinsip dari gerakan non-blok. Yang pertama, saling menghormati kedaulatan dan juga integritas antar negara. Yang kedua, tidak melakukan intervensi pada urusan di dalam negeri negara yang lain. Yang ketiga, senantiasa menjaga perdamaian antar negara. Keempat, perjanjian non-agresi. Jadi gerakan non-blok pada intinya adalah gerakan perdamaian yang tidak memihak pada kekuatan manapun. Gerakan ini berawal daripada KTT Asia Afrika yang berlangsung pada tahun 1955 di Bandung. Salah satu negara pendiri gerakan non-blok adalah Indonesia bersama negara-negara lain seperti Mesir, Ghana, Yugoslavia, dan lain-lain. Oke. Secara berkala, gerakan non-blok ini mengadakan pertemuan yang berlangsung di negara berbeda. Seperti 1-6 September 61 yang jadi tuan rumah adalah Yugoslavia. Indonesia juga pernah jadi tuan rumah pertemuan ini pada 1992 yang diselenggarakan di Jakarta. Oke, soal nomor 6. SKD TWK CPNS. Yang bukan merupakan latar belakang lahirnya gerakan non-blok ialah A. Diselenggarakannya KAA 1955.
B. Ketegangan yang memuncak antara blok barat dan blok timur. C. Diselenggarakan pertemuan persiapan KTT Gerakan Non-Blok 1 di Kairo. D. A, B, C benar. E, B, dan C benar. Yang bukan yang dia tanya. Nih. Gerakan non-blok itu sendiri bermula dari KAA di Bandung tahun 55 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Yang bukan. Berarti yang A ini termasuk yang iya. Jadi dia nanyanya yang bukan. Oke. Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada 60-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain. Pertama blok timur. Nah, pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd, Serbia pada September 1961, bukan di Kairo. Ya, Kaironya yang bikin salah. Ini salah nih. Dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan non-kolonialisme. Jadi, yang bukan merupakan latar belakang itu yang C udah pasti. Ini enggak, karena ini bukan. Ketegangan yang memuncak. Ingat, gerakan non-blok adalah perang dingin, berarti diam-diaman, berarti ingat. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B. Yang E, B dan C benar. Karena dia nanya yang bukan. Kalau yang A kan yang iya. Oke, 7. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 67 melalui deklarasi Bangkok. Berikut ini yang merupakan wakil negara pendiri ASEAN yang asalnya dari Singapura. A, ada Malik dari mana? Indonesia ya. B, Tun Abdul Razak. C, Narcisco Ramos. D, S. Rajaratnam. Atau E, Tanat Koman. Nah, ASEAN itu dibentuk pada 8 Agustus 67 oleh 5 tokoh yang merupakan perwakilan negara Asia Tenggara. Adapun kelima tokoh yang menandatangani deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok, Thailand ya, itu merupakan Indonesia yang pertama diwakili oleh Adam Malik atau yang A sebagai Menteri Luar Negeri. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia yang B. Singapura itu diwakilkan oleh Sinnathamby Rajaratnam atau Menteri Luar Negerinya Singapura. Pertanyaannya Singapura kan? Berarti jawabannya yang D. Kita simak, Filipina adalah Narcisco Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Dan Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Singapura adalah yang D, S. Rajaratnam. Oke guys, soal nomor 8 nih. Tentang peran Indonesia dalam tatanan global dan regional untuk TKD CPNS. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea ke A pertama dan ketiga, B pertama dan keempat, C pertama dan kedua, D kedua dan ketiga, atau E kedua dan keempat. Pembukaan ya maksudnya ini. Nah, alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Di alinea keempat, itu ada yang bunyinya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjalan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan bla bla bla. Jadi jawabannya adalah pertama dan keempat, atau yang B. Oke, sekian untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.